Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Irama FM menghadirkan Jumat Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 MHz Irama FM Purworejo. Selamat pagi pendengar setia Irama FM dan juga seluruh masyarakat Purworejo nih yang udah stay tune di 88,5 MHz Irama FM Purworejo. Kita kehadiran dua tamu undangan yang kali ini kompak dengan saya, kita merah-merah. Selamat pagi Mbak Afi dan Mbak Nurjana. Iya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak Amel. Happy ya? Oh iya, alhamdulillah. Kan untuk menyambut Jumat Sehat. Betul. Iya. Semoga hari Jumatnya juga penuh berkah gitu ya. Amin. Boleh disampaikan dong gimana nih untuk pembahasan pagi hari ini, Mbak Nurjana? Untuk pagi hari ini kita sedikit berbincang ya, atau bisa dikatakan diskusi tentang penyakit yang sudah mewabah, bisa dikatakan sudah mewabah karena saking banyaknya jadi sering dikatakan sudah biasa, yaitu tentang diabetes mellitus atau biasanya kencing gula, seperti itu Mbak Amel. Ya. Diabetes mellitus, oke. Ini kayaknya penyakit yang sudah mulai tidak kenal usia ya. Iya, betul sekali. Kalau dulu zaman saya kecil, mbah-mbah usia 50-60 itu baru tuh ketahuan. Tapi kalau sekarang kayaknya anak-anak, remaja gitu, bener gak sih? Iya, banyak sekali. Apalagi kalau di sekitar kita, di keluarga kita misalnya, orang tua kita, kakak kita, tetangga kita, pasti ada salah satu yang terkena diabetes mellitus ini. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu, data di Kabupaten Purworejo sendiri atau mungkin ini dari Puskesmas Butuh ya, boleh disampaikan juga ke masyarakat bahwa berapa sih masyarakat Purworejo yang sudah terdeteksi terkena diabetes mellitus? Oke, untuk data khususnya di wilayah Kerja Puskesmas Butuh dulu ya Kak ya. Untuk yang ngapunten anak SMP, ya kita memang ada program namanya UKS, Unit Kesehatan Sekolah. Ya, anak-anak SMP sekarang itu di datanya kita itu sudah ada 32 dengan minum obat rutin diabetes. Tapi tidak hanya SMP yang DM, ada juga anak SMP ngapunten sudah minum obat hipertensi. Wow. Iya, itu sudah ada. Beda lagi ketika memang sudah lanjut usia atau memang usia produktif, itu lebih banyak lagi seperti itu. Kalau untuk yang SMP itu ada 32, terus yang SMA itu ada 47. Nah, data tersebut itu tahun 2024. Untuk 2025 kita belum selesai pemeriksaan. Ya, tapi memang sudah ada kasus-kasus yang sepertinya harus waspada lagi karena tidak dimungkiri ya, sekarang itu banyak sekali di setiap jalan itu ada es teh. Iya. Apalagi harganya 2.000. Iya, bisa dipastikan itu bukan pakai gula asli atau biasanya dia pakai biang gula, di mana kandungan gulanya itu lebih banyak dibandingkan gula asli. Makanya dengan iming-iming sekarang cuacanya panas, terus sangat mudah di mana saja itu ditemukan teh-teh seperti itu dengan mereknya berbagai merek kayak gitu. Jadi memperparah kondisi kesehatan anak-anak sekarang. Dan memang banyaknya dikonsumsi bukan oleh lansia nggih, tapi mesti anak-anak muda kayak gitu. Wow, dari data 30 anak SMP, 40 anak SMA itu dari berapa yang memang keturunan atau bahkan muncul sendiri karena pola hidup mereka? Ya, untuk anak-anak itu kebanyakan tidak dari keturunan. Aduh. Jadi hanya sekian persen yang keturunan. Jadi sebenarnya penyebab diabetes itu tidak hanya keturunan Kak Amel kayak gitu. Ya, penyebab diabetes itu memang pertama itu keturunan. Terus yang kedua mungkin karena dia lahir, ketika bayinya lahirnya itu sudah besar ya, itu kan juga menjadi sebuah resiko diabetes. Itu bisa jadi. Terus diperburuk oleh kondisi pola hidupnya. Apalagi sekarang style. Tapi untungnya sekarang ada, mungkin bisa dikatakan FOMO ya, banyak yang FOMO. Yuk kita lari. Kayak gitu. Nah, itu sangat-sangat
kita apresiasi ketika memang akhirnya banyak masyarakat, entah itu muda-mudi atau yang lain, akhirnya pada menjaga aktivitas fisik, maka angka diabetesnya kita harapkan akan turun. Tidak hanya diabetes, tapi banyak sekali dari pola hidup sehatnya itu. Cuman ketika memang aktivitas fisiknya sudah mulai ngetren ini, tapi makanan jajanan di luar itu juga makin ngetren seperti itu. Jadi Imbang ya. Iya. Seperti promo-promo yang sedang beredar sekarang kan tuh yang kopi dapat roti gitu loh Kak Amel. Nah, itu kan udah minum kopi manis ditambah roti karbohidrat yang manis. Nah, Tambah 2 kali lipat iya, ini gula. tidak diimbangi dengan lifestyle yang bagus gitu. Oke, tapi bukan berarti juga ya bisa ngopi 2 gelas kemudian lari berapa kilo bisa menurunkan resiko itu. Tidak juga. Oke, ini kita langsung melompat nih karena Iya. memang isunya banyak sekali gitu ya. iya, Kalau tadi sudah kita tahu penyebabnya, apa keturunan, kemudian juga pola hidup itu yang memang paling Iya. sering gitu ya, paling sering ada. Cara mencegahnya gimana? Kalau saya punya keturunan gula darah, kemudian mencegahnya gimana? Yo wes lah terima pandem gitu kan. Harusnya nggak begitu ya. Berarti mencegahnya itu caranya gimana? Terutama keturunan kan memang kita tidak menginginkan hal itu terjadi pada diri kita gitu ya. Kalau diabetes mellitus itu sendiri kan sebenarnya penyakit kolaborasi ya. Selain dari keturunan, itu jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang bagus dan pola makan yang buruk, itu makin memperparah diabetes itu sendiri. Contohnya seperti saya mempunyai keturunan dari bapak saya diabetes. Nah, otomatis saya mempunyai resiko lebih tinggi untuk terjadi diabetes kan Kak Amel. Nah, dengan saya mencegah terjadinya diabetes itu, saya mengurangi makanan yang mengandung gula, terus ya sedikit aktivitas fisik karena mungkin dia bekerja. Kalau orang-orang yang mungkin bekerja di kantoran bisa melakukan seperti running, jalan kaki 10.000 langkah per hari gitu. Apalagi pemerintah sudah menyediakan tempat baru itu yang di GOR itu itu bisa buat dimaksimalkan buat lifestyle yang bagus itu gitu. Oke, berarti ternyata FOMO dengan hal-hal bagus seperti zaman Covid sepeda. Ya. Kemudian sekarang lari. Wah, ternyata itu juga berdampak baik ya daripada FOMO-nya es teh nih guys. iya. Oke, jadi itu cara mencegah. Kalau lifestyle sendiri, kita kadang kan nggak tahu ya ukuran gula harus seberapa yang kita konsumsi. Kadang juga butuh refreshing gula gitu kan. Nah, itu ada batasan-batasan nggak sih harusnya seberapa, atau tergantung usia atau tergantung apa nih? Ya, untuk itu tuh tergantung lagi ya. Tergantung seandainya kita sudah tahu kita sudah tahu kadar gulanya. Ternyata apalagi kita sudah tahu kadar gulanya, kita punya keturunan atau riwayat dari keluarga, itu kayak tadi ya Mbak Amel bilang, berarti kita belum tentu ya ketika minum kopi 2 gelas terus kita lari terus akhirnya nggak bakal kena gula, itu belum tentu ya. Jadi kita kan di dalam tubuh itu ada metabolisme. Ya, di metabolisme ini adalah kita harus tahu juga apakah insulin atau pankreas kita itu tetap bekerja atau tidak. Ada kalanya walaupun kita minum obat juga kok gulanya tuh diabetesnya tuh masih tinggi. Nah, berarti yang harus diperiksa ulang adalah pankreasnya atau memang ada butuh insulin seperti itu. Nah, kadar gula kebutuhan kita tubuh itu tidak lebih dari 2 sendok. Itu ketika normal, sehat tanpa ada keturunan. Nah, ketika ada keturunan, ketika memang konsumsinya kita lebih dari 2 sendok, maka kita harus ada aktivitas fisik. Cuman kebanyakan nih Kak Amel, masyarakat kita ketika kita sudah minum gula, entah itu minum kopi, teh atau yang lainnya, kadang masih ditambah dengan buah-buahan yang memang mengandung banyak gula. Contohnya adalah pepaya, terus banana atau pisang, entah itu pisang apapun, itu banyak sekali kandungan gula. Apalagi ditambah nih bulan ini kayaknya masih banyak namanya punjungan ya. Betul. Iya, roti nih. Karena gini, pasien kita untuk bulan ini semua entah itu hipertensi maupun diabetes, bulan ini
semua pada melonjak. Karena apa? Setiap alasannya, Bu, dapat kunjungan kok, eman-eman. Nah, sedangkan dari roti itu kadar gulanya tuh udah tinggi. Entah dari tepungnya, entah dari susunya yang di rotinya. Biasanya juga ditambah gula. Nah, itu sudah kopi berapa gelas sendiri, terus tambah roti, tambah buah-buahan yang banyak mengandung gula. Nah, ini akhirnya apa? Tubuh itu terlalu berat untuk bekerja. Nah, walaupun seandainya memang saya cuman minum kopinya, ini kok gulanya nggak nyampe 2 sendok, tapi kenapa kok gulanya saya tinggi? Nah, akhirnya kita biasanya mengevaluasi pasien, Bapak, Ibu, maaf, hari ini sudah makan apa aja? Ternyata makannya rotinya juga ternyata banyak dengan kalimat eman-eman kok Bu nek ra dimaem. Nah, seperti itu. Belum lagi ketika biasanya ada lagan ya, ketika punya hajat tetangga. Nah, itu kan benar-benar yang teh, kopi itu mereka nggak bisa ngontrol. Nah, jadi akhirnya pasti akan naik kebutuhannya. Oke, iya benar ya. Sekarang apalagi kunjungan roti ya. Iya. Lebih simpel. Kalau eman-eman mungkin bisa solusinya nggak ngopi dulu. Ya, nggak ngeteh dulu ya, gitu. Bisa. Ya gitulah, pokoknya disiasati sendiri gimana supaya konsumsi 2 itu tidak sampai berlebih. Iya. Kalau berlebih biasanya lari 2 kilo ya berarti jadi 6 kilo gitu ya. Iya. Oke deh, kalau sudah kita tahu cara pencegahannya yang tadi disampaikan oleh Mbak Afi dan juga Mbak Nurjana, gimana kemudian kita tahu tanda-tanda bahwa wah sudah harus periksa nih, sudah kayaknya sudah harus konsultasi nih, atau mungkin kadang kan ada yang mengabaikan ya, ada yang apalah gitu ya, kemudian sampai akhirnya pada mungkin sudah akhir atau mungkin sudah insulinnya membutuhkan suntikan dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itu gimana? Nah, seringkali mereka yang terkena diabetes ini awalnya tidak ada gejala ya. Jadi mereka datang dengan sudah membawa gejala. Nah, untuk menyiasati ini sebaiknya melakukan screening yang paling sederhana untuk mengetahui apakah kita gula darahnya tinggi itu dengan cara cek GDS atau gula darah sewaktu, yaitu nanti disuntik di bagian jari tangan sedikit, nanti dicek apakah gula darahnya itu lebih dari 200 kalau gula darah sewaktu, atau kalau seumpama tinggi, ini nanti kita sarankan untuk gula darah puasa, yaitu kita nanti puasa dulu selama 8 jam, baru kita cek lagi gula darahnya. Gitu. Kalau seumpama gula darah rendah, maksudnya gula darah hasilnya rendah, bukan berarti tidak terkena DM juga, Kak Amel. Nanti bisa dicek lanjut dengan HbA1c. Itu cek gula dalam jangka waktu 3 bulan ke belakang gitu. Jadi itu dilakukan screening rutin. Itu berapa bulan sekali dilakukannya, Mbak? Kalau di puskesmas itu kan banyak ya, ada yang di Posbindu, Posyandu Lansia, di puskesmas sendiri ada kelas Prolanis. Itu biasanya di Posbindu setiap setahun berapa kali ya Mbak Afi? Untuk yang di Posbindu atau Posyandu Lansia itu biasanya 1 tahun sekali. Ya, tapi memang sebenarnya itu kan lebih baiknya, alangkah baiknya adalah 6 bulan sekali. Idealnya. Iya, idealnya. Jadi untuk masyarakat ya, khususnya di Purworejo, bisa loh 6 bulan sekali itu periksa di desa. Terus 6 bulan sekali cek lengkap yang di laborat itu, sekalian cek HB atau yang lain itu ke puskesmas. Jadi dapat tuh 1 tahun 2 kali. Pertama di desa, yang kedua di puskesmas, seperti itu. Beda lagi dengan yang sudah menderita. Iya, beda lagi. Yang menderita tidak boleh 6 bulan sekali kayak gitu. Ya, yang sudah menderita atau terkena diabetes itu wajib setiap bulan sekali. Karena apa? Kita harus kontrol ya, sering kontrol diabetesnya, karena ada kalanya ketika sudah dia diabetes itu pasien bisa
turun diabetesnya. Jadi obatnya akan berbeda dibandingkan sebelumnya. Makanya harus kontrol setiap sebulan sekali. Nah, untuk penderita diabetes biasanya ada hipertensi juga. Itu di puskesmas ada namanya program Prolanis. Nah, program Prolanis ini setiap 6 bulan sekali itu akan dicek rutin. Rutinnya itu adalah dicek ada urin, ada darah puasa. Terus habis kayak gitu untuk tahun 2024 itu ada screening kanker juga melalui feses. Ya, jadi memang untuk yang penderita diabetes, karena berarti kan ini ada penyakit komorbid. Jadi ketika ada penyakit apa, dia akan lebih sulit karena ada penyakit diabetesnya. Makanya untuk yang sudah penderita dan ikut program Prolanis, mereka akan dikontrol sebulan sekali dan 6 bulan sekali itu akan ada screening menyeluruh, entah lewat darah, urin, sama feses kalau tahun 2024. Nah, ternyata programnya ini sangat bagus karena apa? Dari screening fesesnya itu tahun 2024 di Puskesmas Butuh itu ada yang suspek atau ada yang mengarah terkena kanker. Ya walaupun banyak sekali ketika pasiennya, Bu, merasa, duh Bu, masa BAB harus ditampung kayak gitu. Kita sudah menyediakan pot BAB kayak gitu, tapi kebanyakan pasien juga, lah Bu izin kayak gitu, lah Bu malu kayak gitu. Tapi ternyata setelah kita screening dari fesesnya, ternyata ada yang suspek ke kanker seperti itu. Jadi memang untuk yang program Prolanis, apalagi kebanyakan sekarang kan ada mobil sih kan ya, ada BPJS seperti itu. Ya, untuk Prolanis itu nanti pasien diabetes berapapun usianya itu akan dapat obat selama 1 bulan full. Jadi sudah tidak ada lagi kayak harus beli di apotik kayak gitu tuh, udah nggak ada. Bahkan ketika memang butuhnya insulin itu akan dapat full 1 bulan insulin. Seperti itu. Jadi sudah semakin dipermudah. Pencegahannya sudah ada dari Prolanis, pengobatannya juga sudah ada langsung di puskesmas. Ini pemerintah sudah turut serta ikut terjun langsung bahkan ke bagian terkecil dari masyarakat gitu ya. Kalau sudah tahu tadi pencegahannya, pengecekannya, kemudian apa yang sudah dilakukan ketika sudah melakukan pengobatan? Pengobatannya sudah dilakukan supaya tidak kena lagi. Tadi kan sudah turun supaya tidak naik lagi. Selain obat, mungkin apa yang perlu dilakukan untuk yang menderita diabetes mellitus? Oke. Untuk biar tidak terkena lagi yang diabetes, tapi Kak Amel yang perlu digarisbawahi, apakah diabetes itu akan bisa sembuh total? Ayo. Aduh, gimana ini? Ya, diabetes itu bisa dikatakan sembuh total ketika memang harus dievaluasi. Dievaluasinya seperti apa? Yaitu ketika memang selama 1 tahun berturut-turut nih ya, tidak ada jeda, itu tidak ada kenaikan yang signifikan. Nah, tapi untuk yang benar-benar sembuh dari diabetes itu sangat minim, Kak Amel. Ya, karena apa? Kebanyakan adalah yang bisa sembuh itu ketika masih usia muda. Dan itu kadar hasil laboratoriumnya ketika memang gula darahnya itu hanya 200 atau di bawah 200 itu bisa sembuh. Tapi bukti atau fakta lapangan itu kebanyakan baik anak muda maupun usia produktif ataupun lansia kebanyakan 300, 400, apalagi yang sekarang bulan ini yang banyak hajat seperti itu, kemarin pada nyampe 400, 300 lebih. Jadi sampai ada pasien, Bu, aku harus sampai kapan minum obat? Iya, kayak gitu. Karena apa? Kebanyakan pasien itu yang belum diedukasi adalah takut ketika minum obat rutin sampai bertahun-tahun ginjalnya kena. Ya ini untuk pengetahuan juga ya untuk masyarakat Kabupaten Purworejo, sebenarnya obat diabetes maupun hipertensi yang harus dikonsumsi bertahun-tahun itu malah menyelamatkan ginjal. Karena apa? Karena tubuhnya responnya akan dipermudah dengan adanya obat tersebut.
Iya, kalau tidak berarti entah itu pankreas atau yang lain itu organnya akan lebih berat. Makanya akhirnya ada sampai kok itu gagal ginjal kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bukan karena obatnya, tapi karena obatnya tidak diminum secara rutin. Seperti itu. Nah, untuk mencegahnya ya, untuk yang mencegahnya itu yang pertama harus diet. Diet seimbang. Diet seimbang ini untuk diabetes berbeda dengan kayak aku mau Diet kurus. Ya Kak Emel. Jadi memang sangat berbeda. Sangat berbedanya di sini adalah kalau yang kurus kan mereka cukup aktivitas fisik atau mengurangi makanan. Nah, kalau yang di sini untuk yang diabetes, khususnya pasien diabetes nih, itu harus mengurangi konsumsi gula. Nah, apalagi sekarang juga sudah mulai ngetren. Kalau yang pernah dengar nasi porang, ya itu, ya nasi porang memang untuk kadar gulanya itu lebih rendah dibandingkan nasi yang biasa. Nah, atau bisa diganti dengan nasi merah. Cuman kalau nasi merah itu kebanyakan pasien itu menyerah. Karena apa? Nasi merah itu kan agak keras dibandingkan nasi putih. Jadi mereka yang terbiasa ada rasa manis dari nasi putih dan agak lembek, nggak keras, itu mereka menyerah dengan diet nasi merah seperti itu. Tapi bisa juga beberapa yang mau, Bu, kalau seandainya diganti dengan konsumsi nasi porang seperti apa? Akhirnya mereka nyaman ternyata. Bahkan anak mereka pun support karena orang tuanya mau sembuh, karena akhirnya hasil labnya akhirnya turun diabetesnya, akhirnya anaknya support seperti itu. Itu yang pertama, diet. Terus nggak hanya nasi ya, tapi ternyata itu yang penyebab utama adalah banyaknya tepung-tepungan. Gorengan. Termasuk bakwan dan mendoan itu menikmat sekali memang. Tapi berarti kan tidak hanya roti. Betul. Roti itu memang banyak sekali. Tapi kalau seandainya akhirnya ditanyain pasiennya, oh tadi minum makannya apa? Tempenya ini enggak pakai tepung. Iya, tepung bakwan ya seperti itu. Jadi itu memang tepung-tepungan dihindari. Terus yang selanjutnya ada beberapa buah yang sebaiknya tidak dikonsumsi untuk pasien diabetes. Contohnya yang benar-benar poin utamanya adalah pisang. Pisang itu memang harus segera dihindari karena paling banyak. Seperti itu. Lebih baik ketika memang yang diabetes itu kayak alpukat. Itu bagus kayak gitu. Buah naga itu boleh kayak gitu. Tapi nek pisang itu memang kalau bisa dihindari. Manis gitu ya. Iya. Walaupun sebenarnya itu kan dari buah kayak gitu, tapi memang banyak glukosanya seperti itu. Yang pertama itu yang diet ya. Tadi banyak sekali yang memang harus dihindari. Ini bukan berarti akhirnya aku kalau makan apapun harus dipikir dulu. Nah, itu nanti malah stres ya. Jadi boleh makan tapi dengan jumlah yang sudah ditentukan. Tidak boleh berlebihan seperti itu. Terus setelah diet ya harus ada aktivitas fisik. Nah, kebanyakan adalah pekerja kantor itu tidak lepas dari diabetes juga. Karena apa? Aktivitasnya memang hanya duduk. Ya, contohnya teman saya itu kan duduk di depan komputer dari pagi sampai sore. Ya, aktivitas fisiknya kurang kayak gitu. Nah, itu bisa lewat peregangan saja. Lewat peregangan cukup 5 menit. Ya, cukup 5 menit. Entah itu harus senam kecil-kecil peregangan seperti itu boleh. Tapi itu tidak boleh hanya sehari sekali kayak gitu ya. Tetap harus ya 3 kali kayak gitu. Kayak setelah makan berarti aku harus ngeluarin ini dong, pembakaran glukosa seperti itu. Nah, atau yang sekarang memang lagi FOMO ya running ya seperti itu. Jadi itu tadi sudah disampaikan pencegahannya, dan supaya tidak sampai di tahap itu mungkin yang paling penting adalah kurangi konsumsi makanan kemasan yang sekarang makin cantik. Iya. Bungkusnya cantik, isinya enak gitu ya. Tapi memang nggak ada fungsinya untuk tubuh. Tapi ya gimana? Kadang nikmat sekali untuk lihat itu, apalagi anak-anak. Tadi disampaikan SMP, SMA juga sudah. Tapi cepat sembuh karena usianya masih muda. Mungkin berarti pengaruh sekali dengan metabolisme tubuh ya, Mbak? Iya. Karena kan kalau usia sudah lanjut itu masa ototnya itu berkurang. Jadi
tidak aktivitasnya organ tubuh itu kan jadi melemah. Beda dengan anak muda yang masih aktif, masih bisa berolahraga. Jadi bisa mengubah glukosa itu menjadi energi gitu. Kalau sudah sepuh non sewu itu buat gerak sedikit aja kan udah males, sudah udah capek dulu Bu Bidan gitu kan. Iya benar-benar. Oke. Agak sedih ya mendengar dari kecamatan Butuh saja sudah 30 dan 40 anak. Itu totalnya ada 70 lebih. Itu satu kecamatan. Ini kalau digabung satu kabupaten nampaknya udah kejadian luar biasa harusnya ya. Oke, ini waktunya cepat sekali ternyata Mbak Afi, Mbak Nurjana. Gak kerasa ya? Gak kerasa. Mbak Nurjana baru pertama. Gak kerasa ya kan 30 menit memang selalu harus ada yang pertama dalam kehidupan. Mungkin boleh pesan buat masyarakat, apalagi masyarakat Purworejo sudah punya fasilitas baru. Puskesmas sudah semakin dekat sekarang, fasilitasnya juga semakin lengkap. Boleh saran-sarannya supaya diabetes mellitus ini tidak, pertama semakin banyak, kedua tidak sampai di tubuh kita. Gitu ya. Di stop dulu nih. Monggo. Untuk masyarakat ya, apalagi sekarang di Indonesia ada program baru Kak Amel, yaitu namanya CKG, cek kesehatan gratis. Ya, cek kesehatan gratis ini benar-benar tidak hanya diabetes, tapi ketika memang ada pasien diabetes kok mau CKG atau cek kesehatan gratis yang dari pemerintah, itu yang diabetes maupun hipertensi dapat fasilitas EKG. EKG itu adalah rekam jantung dan itu gratis, tidak harus di rumah sakit. Di puskesmas sekarang sudah ada EKG juga. Jadi untuk pasien diabetes, apalagi yang sudah ya, apalagi yang belum, monggo silahkan bisa screening lab kayak gitu. Kalau yang sudah diabetes bisa CKG. Nanti akan ada pemeriksaan jantung, rekam jantung juga, ada cek lab ulang juga, cek gigi juga. Terus habis kayak gitu ketika memang masih usia produktif perempuan itu bisa dicek IVA test. IVA test adalah untuk mengecek apakah ada resiko kanker leher rahim kayak gitu. Jadi banyak sekali manfaat dari CKG ini. Karena ngapunten, ternyata banyak sekali pasien-pasien hipertensi maupun diabetes itu biasanya mereka kan ada kelompoknya. Kelompok prolanis seperti itu. Jadi kadang mereka janjian ke puskesmas, ayo aku mau CKG bareng-bareng, aku mau cek kesehatan gratis kayak gitu. Karena biasanya kalau yang sendiri itu kayak malu-malu, tapi kalau ada temennya rombongan kayak gitu juga akan lebih mempermudah kita. Oh ternyata dari prolanis seperti itu, oh hasil rekam jantungnya seperti apa kayak gitu. Kalau memang akhirnya harus ada rujukan ke rumah sakit kayak gitu, itu bisa kita buatkan langsung kayak gitu. Memang untuk diabetes itu makin hari makin naik, tidak berkurang seperti itu ya. Biasanya berkurangnya karena apa? Oh ternyata pasien si X, ibu X atau bapak Y kayak gitu, oh ternyata sudah meninggal, berarti pasiennya berkurang. Tapi kan bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah pasien berkurang karena memang sudah sehat, bukan karena oh sudah meninggal kayak gitu. Karena dengan fasilitas sebenarnya dari pemerintah itu sangat banyak Mbak Amel. Kayak prolanis, mereka itu dapat obat setiap sebulan sekali dengan sebanyak itu gratis kayak gitu. Besok bulan depannya dikontrol dokter lagi. Terus habis kayak gitu, oh ada cek kesehatan gratis, ya udah kita ke puskesmas berbondong-bondong. Aku mau rekam jantung juga, aku mau dicek gigi, aku mau dites mata, pendengaran kayak gitu. Itu kan juga salah satu upaya untuk selain kita akhirnya tahu menjaring pasien untuk oh ternyata jenengan itu ada arah ke diabetes, atau memang oh jenengan sudah diabetes ya, berarti besok ini ya hasil rekam jantungnya ini harus diberikan ke dokter yang spesialis seperti itu, karena memang harus ada tindak lanjut seperti itu. Jadi harapannya untuk masyarakat Kabupaten Purworejo, ayo mumpung ada fasilitas dipergunakan semaksimal mungkin, karena memang eman-eman ketika tidak digunakan kayak gitu, apalagi dengan fasilitas yang sudah sangat lengkap kayak gitu. Darahnya pun bukan dicek
gula saja kayak gitu. Tapi ada yang HB terus habis kayak gitu darah rutin lengkap kayak gitu kan. Jadi kayak wah sangat eman-eman sekali ketika tidak digunakan seperti itu Mbak Amel kayak gitu. Oke, baik. Mbak Nurjanah mungkin mau menambahkan, silahkan. Kalau untuk anak-anak muda ini lanjutkan buat FOMO-FOMO yang positif itu seperti tiba-tiba jadi atlet itu kan lari, terus kurangi makanan UPF dan yang mengandung gula itu gitu. Oke, jangan tertarik sama yang warna-warni itu. Iya. Itu promosinya doang yang gede. Oke, Mbak Nurjana terima kasih, Mbak Afi terima kasih. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa lagi. Semoga informasinya sampai ke masyarakat. Semoga juga masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang tadi sudah disampaikan Mbak Afi. Iya. Cek kesehatan gratis, monggo langsung ke rumah sakit mumpung nih ya, mumpung ada. Kita nggak tahu sampai sejauh apa dan sepanjang apa ya Mbak. Iya. Cek kesehatan gratis ini bisa dilaksanakan di Indonesia. Iya. Jadi monggo mumpung sekarang nih waktunya Ayo gitu ya, dimanfaatkan silahkan. Dan juga buat masyarakat jangan lupa tetap jaga kesehatan, tidak hanya makanan tapi juga aktivitas fisik. Terima kasih sekali lagi. Saya Rizky Amelia bersama Mbak Afi dan Mbak Nurjanah pamit undur diri. Selamat pagi, salam Jumat sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.